Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Rizky Ilyasa Agni SPD MPD selaku dosen mata kuliah Media Pembelajaran Akuntansi sehingga saya dapat menyelesaikan tugas presentasi bersuara saya, dan dalam presentasi bersuara saya mengambil materi monetary policy, dan nantinya saya akan menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan materi monetary policy. Sebelum saya menyampaikan materi berkaitan dengan monetary policy, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Raimundus Hendy Kristianto dengan NIM 2280 3244041. Saya berkuliah di Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Prodi Pendidikan Akuntansi kelas B angkatan 2022. Saya bertempat tinggal di Giwangan, atau lebih tepatnya di dekat dengan Terminal Giwangan. Salam kenal semua. Monetary policy adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi supaya dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang ada di dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini ialah untuk meningkatkan produksi, keseimbangan dan kesejahteraan sosial, sekaligus mencegah ketidakstabilan harga dan inflasi. Dengan menambah atau mengurangi peredaran uang, maka dapat mengendalikan peredaran uang di masyarakat. Dalam monetary policy, terdapat dua kebijakan. Untuk kebijakan yang pertama adalah monetary policy ekspansif atau kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif digunakan untuk mempercepat pemulihan, dan kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan jumlah uang yang ada di masyarakat dengan cara menambah jumlah uang ataupun mengurangi jumlah uang yang berada di dalam perekonomian. Setelah kebijakan moneter ekspansif, selanjutnya terdapat kebijakan yang kedua adalah monetary contractive policy. Contractive monetary policy merupakan kebijakan yang ditujukan juga untuk mengurangi jumlah uang yang berada di dalam perekonomian untuk mencegah overheating dengan cara mengurangi jumlah uang yang ada di perekonomian. Kedua kebijakan ini saling mempengaruhi dan dapat dilakukan secara bersamaan demi terwujudnya kestabilan perekonomian di suatu negara. Selanjutnya, ada penjelasan dari monetary policy dan ekonomi yang terbuka. Dalam monetary policy dan perekonomian terbuka, terdapat beberapa penjelasan, yaitu perumusan dan pelaksanaan kebijakan monetary policy dipengaruhi oleh sejauh mana perekonomian suatu negara terbuka. Dan yang kedua, ada kegiatan keuangan dan komersial suatu negara di luar negeri yang mempengaruhi pergerakan modal asing yang pada gilirannya nanti mempengaruhi jumlah yang ada di dalam perekonomian. Dan berikut yang ketiga adalah konsep dilema kebijakan, di mana konsep ini memberikan gambaran bagaimana suatu negara harus memutuskan sisi mana dari segitiga pilihan. Dan segitiga pilihan tersebut terdapat beberapa hal, yaitu pengendalian, fleksibilitas aliran modal, dan yang ketiga adalah kemandirian kebijakan monetary. Penjelasan berikutnya ada instrumen monetary policy. Instrumen monetary policy adalah alat atau langkah-langkah yang digunakan oleh bank sentral atau pemerintah untuk mengatur peredaran uang dan mengendalikan aktivitas ekonomi suatu negara. Instrumen monetary policy sendiri terbagi menjadi dua, yang nantinya akan dijelaskan pada slide berikutnya. Pada sumber berikutnya terdapat penjelasan mengenai instrumen monetary policy. Instrumen monetary policy sendiri terbagi menjadi dua,
yaitu konvensional dan non-konvensional. Dalam instrumen monetary policy yang pertama, yaitu instrumen monetary konvensional, terdapat beberapa, yaitu operasi pasar terbuka atau OPT, kebijakan diskonto atau discount rate, kebijakan rasio cadangan wajib, dan yang keempat ada penetapan suku bunga acuan. Pada penjelasan operasi pasar terbuka atau OPT, merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter konvensional yang digunakan oleh bank sentral untuk mengelola jumlah uang yang terdapat di perekonomian masyarakat, dan OPT sendiri dilakukan dengan cara menjual atau membeli surat berharga di pasar modal. Yang kedua, ada kebijakan diskonto atau discount rate, merupakan salah satu instrumen kebijakan monetary konvensional yang digunakan oleh bank sentral guna mengelola jumlah uang yang terdapat di masyarakat. Kebijakan diskonto dilakukan dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga yang dikenakan pada kredit likuiditas yang diberikan oleh bank sentral kepada bank umum. Yang ketiga, ada kebijakan rasio cadangan wajib. Cadangan wajib minimum adalah jumlah alat atau likuiditas minimum yang wajib dimiliki oleh bank komersial. Kebijakan ini bertujuan untuk mengelola jumlah uang yang terdapat di masyarakat dengan menaikkan atau menurunkan jumlah cadangan kas minimum yang ada di bank. Kemudian yang keempat ada penetapan suku bunga acuan. Dalam hal ini, penetapan suku bunga acuan berdasarkan besaran bunga yang ditetapkan oleh bank sentral setiap bulannya sebagai acuan berbagai produk pinjaman dan investasi pada lembaga keuangan atau bank. Penjelasan berikutnya terdapat penjelasan mengenai instrumen monetary policy di bagian non-konvensional. Terdapat beberapa instrumen kebijakan, yaitu liquidity provision, large scale asset purchase atau yang bisa kita kenal dengan LSAP. Kemudian yang ketiga ada forward guidance. Liquidity provision merupakan salah satu instrumen kebijakan monetary yang digunakan oleh bank sentral untuk memastikan ketersediaan likuiditas di pasar uang. Kemudian yang kedua adalah large scale asset purchase atau LSAP, merupakan instrumen kebijakan monetary non-konvensional yang merujuk kepada operasi pasar yang dilakukan oleh bank sentral guna pembelian surat utang yang bertujuan untuk memberikan pengaruh kepada tingkat suku bunga dari segmen utang tertentu atau milik pemerintah ataupun swasta. Dan yang ketiga, instrumen kebijakan monetary konvensional yang ada yaitu adalah forward guidance. Merupakan instrumen yang digunakan oleh bank sentral guna memberikan informasi tentang kebijakan monetary di masa depan berdasarkan penilaian bank sentral tentang prospek stabilitas harga di masa depan. Dalam hal ini, beberapa instrumen ini merupakan instrumen yang sering digunakan oleh Indonesia, yaitu kebijakan diskonto, operasi pasar terbuka atau open market operation, kebijakan rasio cadangan wajib, penetapan suku bunga acuan, dan terdapat beberapa tambahan yaitu imbauan moral. Setiap instrumen kebijakan monetary memiliki tujuan yang berbeda, tetapi secara umum tujuan utama kebijakan monetary policy ialah menjaga stabilitas, mengendalikan inflasi, memelihara pertumbuhan ekonomi yang sifatnya berkelanjutan. Instrumen-instrumen tersebut digunakan untuk mencapai tujuan dengan mengatur peredaran uang dan suku bunga yang terdapat di perekonomian. Kemudian setelah adanya instrumen monetary policy, terdapat sasaran operasional monetary policy. Sasaran operasional monetary policy ialah target yang ingin dicapai oleh bank sentral atau pemerintah dalam melakukan pengelolaan peredaran uang dan suku bunga di pasar. Sasaran operasional sendiri terdapat dua bagian, yaitu pendekatan harga atau suku bunga, dan yang kedua adalah pendekatan kuantitas uang ataupun uang primer dan bank reserve. Pendekatan harga suku bunga ialah pendekatan yang didasarkan pada hipotesis bahwa pengendalian tingkat harga secara efektif dapat mengendalikan stabilitas perekonomian. Dan yang kedua, ada pendekatan kuantitas, ialah pendekatan yang didasarkan pada hipotesis bahwa pengendalian besar-besaran
moneteri secara efektif dapat mengendalikan stabilitas perekonomian. Menurut beberapa buku, beberapa sasaran operasional monetary policy yang umum digunakan di Indonesia yaitu suku bunga, jumlah uang, nilai, dan yang keempat ada kredit. Dalam hal sasaran operasional sendiri, merupakan hal yang bersifat tujuan yang akan kita capai, tetapi secara umum tujuan dari adanya sasaran operasional ialah menjaga stabilitas, kemudian melakukan pengendalian, dan ketiga adalah memelihara pertumbuhan ekonomi, dan sasaran-sasaran operasional tersebut digunakan untuk mencapai tujuan dengan diterapkannya kebijakan monetary policy. Baik teman-teman semua, sampailah kita di ujung presentasi. Dengan setelah adanya penjelasan di atas, dapat saya simpulkan bahwa monetary policy memiliki tujuan yaitu meningkatkan produksi, keseimbangan dan kesejahteraan sosial, sekaligus mencegah ketidakstabilan harga dan inflasi. Dengan menambah atau mengurangi peredaran uang, maka dapat mengelola peredaran uang di masyarakat sehingga peredaran uang dapat stabil. Terdapat dua kebijakan monetary policy, yaitu monetary expansive policy dan monetary contractive policy. Terdapat pula sasaran operasional yang digunakan untuk menyeimbangkan kebijakan monetary policy yang ada di Indonesia, dan semuanya memiliki tujuan yang berbeda-beda, tetapi pada umumnya kebijakan monetary policy ialah menjaga stabilitas perekonomian di suatu negara. Sampailah di ujung presentasi saya mengenai materi monetary policy, dan saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam saya melakukan presentasi, dan saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan presentasi bersuara saya. Pisau diasah buat petani, bawa ke ladang naik pedati. Selesai sudah presentasi ini, semoga bisa memberi arti bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.